secara keseluruhan nih, memang pentingnya negara dipisahkan dari agama, udah nggak bisa. Negara harus dibebaskan dari politik dan aturan agama. Ini kan karena politisasi agama, hubungan kehidupan sosial kan masyarakat Indonesia ini kan terpuruk nih. Udah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, apa kabar semua? Saya mengharapkan kalian sentiasa sehat, dimurahkan rezeki dan diberikan kesehatan yang baik, dan juga sentiasa dalam lindungan Allah SWT. Oke guys, hari ini terkait dengan sepak bola Piala Dunia U20 yang ada di Indonesia, dan Indonesia bakal menjadi tuan rumah. Kini menjadi muram apabila Indonesia bakal ditarik untuk menjadi tuan rumah oleh FIFA. Apakah ini akan menjejaskan segala persiapan Indonesia, dan bagaimana pula dengan persiapan selepas 2-3 tahun yang lepas guys? Sungguh lama hanya kerana gara-gara negara Israel yang ingin ke Indonesia ini dibantah oleh beberapa orang, beberapa rakyat, beberapa warga Indonesia. Jadi bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Apa pula selepas ini pro dan kontranya? Menurut kalian Israel bermain di Piala Dunia ataupun Indonesia akan dikenakan sanksi FIFA? Ini semua terlintas di dalam fikiran kita. Apakah zaman ini perlu untuk kita menyatakan kekerasan dari segi olahraga dan juga tidak mempertimbangkan dari segi politik? Adakah ini menjadi ancaman karena politik dan olahraga itu tidak dapat dibedakan? Bagaimana pula kedudukan Indonesia nanti untuk olahraga sukan sepak bola selepas ini? Adakah masih lagi diperlukan oleh FIFA, ataupun Indonesia sudah tidak lagi boleh bermain sepak bola hanya kerana negara Israel ini tadi ditolak untuk datang ke Indonesia? Zaman ini adalah zaman 2023, zaman diplomasi, diplomatik, dan juga zaman perdamaian. Bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Percambahan minda di dalam video ini, dan juga kita dengar dulu guys apa yang dinyatakan di video ini, baru kita membuat ulasan di hujung video ini nanti. Ayo kita semak video ini. Sekarang saya dapat terima kabar dari FIFA bahwa rencana agenda drawing Piala Dunia pada 31 Maret 2023 di Bali itu ditunda. Kenapa? Karena FIFA meminta jaminan bahwa 24 peserta yang akan datang dijamin benar-benar aman. Lalu kemudian ujian ini akan dilakukan. Dan saya pikir ini beban buat kita. Saya tadi terima informasinya agak sedih juga, gitu kan? Kenapa? Kita dari 2019 sudah menyiapkan semuanya. Kita sudah 2019 yang punya kandang di Stadion Gelora Bung Karno, yang punya kandang di Stadion Gelora Bung Karno. Kemudian dibantu semua harus juga karena dipersiapkan semuanya. Tapi kemudian karena isu-isu politik yang beredar saat ini, akhirnya pelaksanaan drawing Piala Dunia pada 31 Maret 2023 ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Nah, saya berharap. Oke guys, dalam ucapan ini ada pro dan kontranya juga ya. Jadi kita harus mendengar kedua-dua belah pihak juga, bagaimana kepandangan segelintir pihak yang tahu dengan olahraga, dan juga pihak yang hanya dengan politik. Jadi itu menjadi keseturuan mereka. Oke, daripada video ini juga guys, daripada channel Smart Lapak, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen juga untuk channel ini nanti ya. Oke, kita teruskan guys. Lanjut. Jadi jangan sampai kemudian yang buruk terjadi buat kita semua. Jeleknya ya, dibatalkan jadi tuan rumah ini. Bagi Indonesia, apabila turnamen Piala ini Dunia U20 10 dampak apabila turnamen Piala Dunia tidak terlaksana. Indonesia akan dibekukan. Oke. Indonesia dikecam oleh negara lain melaksanakan amanat FIFA. 3. Indonesia tidak bisa mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan kalender FIFA lagi. 4.
Indonesia tidak akan memiliki kesempatan kembali untuk dipilih FIFA menjadi tuan rumah ajang olahraga. 5. Indonesia akan dicoret sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. 6. Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia sebagai tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Olimpiade. 7. Indonesia akan dikecam karena bertindak diskriminatif, mencampur adukan olahraga dengan politik. 8. Masya Allah. Pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencarian dan 500.000 orang lebih terdampak langsung kalau sepak bola Indonesia terhenti. 9. Timnas Indonesia U16, U19, U20 tidak boleh ikut serta dalam ajang sepak bola internasional jika FIFA membekukan PSSI dan berdampak hilangnya potensi ekonomi hampir 10 triliun. 10. Masya Allah, Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 tidak akan ada lagi di Indonesia. Waduh, serem juga ya dampak. Serem juga ya, 10 nih. Campur adukan dengan politik di Indonesia ini. Oke, untuk selanjutnya dalam video ini akan ada diskusi ya yang pro dan kontra dan mengenai terutama Gubernur Bali yang juga ikut menolak kehadiran timnas Israel. Dia Malaysia surat 3 Bali tolak timnas ya. Oke. Sahabat Semangat memiliki tujuan agar seluruh masyarakat Indonesia dapat terus berpancasila dan budaya Nusantara. Kita ini kan bukan Mei nanti ada turnamen besar Pak di Indonesia ini, sepak bola dunia usia 20 tahun. Sekarang ini sudah mulai ada framing supaya Israel tidak boleh ikut pertanding di Indonesia gitu. Sementara yang saya tahu Israel itu ikut sepak bola usia 20 itu karena dia itu mengikuti kualifikasi dan berhasil lolos gitu ke Piala Dunia yang sekarang ini gitu. Sementara Indonesia melakukan melaksanakan pertandingan Piala Dunia usia 20 tahun itu karena kita ditunjuk sebagai tuan rumah. Nah, kalau kita tetap melakukan framing supaya Israel tidak datang ke Indonesia untuk bertanding, itu artinya apa? Ya itu artinya kita tidak bisa menjadi tuan rumah yang baik dan mengingkari nilai sportivitas gitu. Nah, ini yang sekarang framing ini sudah dibentuk dan saya lihat Gubernur Bali pun ikut-ikut gitu. Dia mungkin punya misi politik. Dia ikut juga untuk menunggangi framing ini untuk kepentingan politiknya gitu. Nah jadi kita mau maju dalam olahraga terutama sepak bola. Tetapi kita tidak bisa bertindak fair, tidak bisa bertindak jujur gitu ya, dalam arti jangan dikaitkan olahraga dengan politik gitu kan. Nah apalagi kalau mengatakan Israel penjajah lah, banyak negara lain yang masih menjajah di dunia ini gitu. Apa mereka nggak sadar diri kan gitu ya Pak ya. Nah itulah yang framing seperti itu yang harus dilawan gitu. Belum lagi nanti resikonya kalau misalkan Piala Dunia itu Israel tidak ikut, ya jangan harap tahun 2034 kita bisa jadi penyelenggara Piala Dunia. Karena nanti lama-lama kita dianggap sebagai negara yang diskriminatif dan anti-Smith gitu Pak. Nah bahaya memang framing ini. Framing ini akan menghambat produktivitas Pak, akan menghambat prestasi juga. Nah jadi di saat orang-orang Timur Tengah, orang Arab sendiri sudah membuka hubungan diplomatik dengan Israel untuk kemajuan ekonomi dan kemajuan mereka bisa menyulap turun menjadi lahan yang subur gitu ya. Tapi kita masih hidup di masa-masa yang seperti terbelakang gitu Pak, dengan nuansa permusuhan. Jadi kalau kita lihat sementara Qatar sudah sukses sebagai tuan rumah Piala Dunia kemarin kan. Ya, dengan segala pro kontranya lah, tetapi paling tidak secara umum dia dianggap berhasil. Kita belum menjadi penyelenggara udah rame, udah ribut-ribut begini. Lagi sepak bola Bali kelihatannya dia mau menunggang itu kepentingan politiknya gitu ya. Orang Bali saya tahu adalah orang-orang yang yang cukup terbuka, tidak diskriminatif, tidak ya rasis gitu ya. Tapi kok jadinya ya bukan apa-apa ya, jangan sampai nama Bali itu rusak gitu gara-gara gubernurnya gitu Pak. Kita jadi berpendapat kok jadi Bali kok jadi kayak seperti ini gitu. Apalagi jadi diskriminatif dan rasis gitu. Apalagi ini international event kan. Jadi ini international event olahraga terbesar Pak dalam tahun ini. Ya bisa dilihat dari luar. Jadi mereka mempermalukan diri mereka sendiri lah.
Betul, Andi. Nah itulah persoalannya gitu. Makanya kita lihat, jadi framing-framing ini kelihatannya kita itu untuk berpikir waras atau salam waras itu susah Pak. Gitu. Maju itu kita kelihatannya sulit gitu. Singkatnya saya bilang sih Israel masih akan diundang ya. Akan diundang karena memang ada banyak hal. Kalau penjelasan dari hukum internasional itu ada dari dia ahlinya ya. Pokoknya kira-kira PSSI itu, maksud saya FIFA itu Indonesia tidak bisa atur, sementara Israel sudah sudah lolos kualifikasi ya, tadi Raja Uti mengatakan ya, dan Indonesia nggak bisa atur apa-apa, dia pasti tetap diundang ya. Hanya mengenai Gubernur Bali mungkin ini dia gubernur yang kurang wawasan ya. Nah, tadi ada usulkan supaya jangan dipilih jadi gubernur ya, kalau semua orang yang kurang wawasan ya jangan dipilih ya. Di situ sudah menekan kaum muslim ya, karena hari raya Nyepi lalu dia ngomong soal Israel, tapi tetap saja dia kurang wawasan ya. Jadi memang, dan saya meyakini bahwa sepak bola Israel akan tampil ya, karena banyak alasan yang sangat kuat dia dari sisi hukum internasional maupun dari independensi dari FIFA ya. Gitu. Ya karena Israel sudah lolos kualifikasi ya pasti main ya. Itu bagus buat Indonesia yang keputusannya seingat saya itu tahun kemarin ya. Saya memberikan sebutlah apresiasi terhadap keputusan itu ya, sebelum ribut-ribut sekarang tahun kemarin ya, karena memang Indonesia siap jadi tuan rumah dan namanya kesebelasan Israel sudah diomong bahwa akan main gitu. Dan ini bagus untuk diplomasi Indonesia. Jadi saya yakin banget ya bahwa Israel akan main ya. Tinggal nanti dibuktikan sebaliknya. Ya. Saya sebenarnya melihat berita, mendengar ini si Iwayan Koster ini, saya bilang malah dia cerdas nih Pak. Jangan dilihat dari sisi negatifnya. Dia ingin menunjukkan ke dunia internasional. Ini kan Bali ini pusatnya pariwisata ya. Salah satu pusat pariwisata dunia nih terkenal. Dia bicara dengan alasan menolak timnas Israel nih mencari perhatian. Dia malah bagus saya bilang, biar dunia semakin tahu bahwa negara ini negara mayoritas Islam ini biadab. Kalau dia diam kan dunia masih ragu, bener nggak sih nih? Konfirmasinya kayak gimana? Kalau Bali sampai bersuara seperti itu, dunia internasional nggak bego Pak, mereka tahu orang Bali, budaya Bali. Bali nggak seperti itu, paling nggak mereka akan komunikasi. Kenapa gini? Akhirnya terbongkar nih khilafah Indonesia anti Israel. Israel juga nggak bego, nggak akan mematikan Bali. Mereka akan pelajarin kenapa. Intelijennya tinggi Pak. Jadi saya bagus, Wayan Koster ini bicara seperti itu bagus, mengungkap. Ya kan, jadi ada kejelasan nih. Indonesia sebenarnya negara apa sih? Sementara Balinya kan kecil, nggak pengaruh. Digoyang sekali dengan berita menolak tim Israel. Bagus, saya setuju dengan Wayan Koster. Saya nggak benci dia. Ya kan? Tapi dari sisi lainnya kenapa Israel ditolak kan bukan orang Bali yang menolak. Khilafahnya, MUI, Maruf Amin, Yusuf Kala. Nah gini Pak, secara keseluruhan nih, memang pentingnya negara dipisahkan dari agama, udah nggak bisa. Negara harus dibebaskan dari politik dan aturan agama. Ini kan karena politisasi agama, hubungan kehidupan sosial kan masyarakat Indonesia ini kan terpuruk nih. Udah bisa dibilang di level yang paling rendah udah saat ini. Ya, antara kita rasa was-was, kecurigaan, tidak nyaman, ya kan? Khususnya umat yang non-muslim, non-Islam. Ya kan? Nampak jelas Pak, antara kita tidak luwes, nggak jenuin. Tegur sapa juga kalau bisa kita hindarin. Ya, kalau terjadi juga terpaksa berkesan munafik ya. Jelas lah di masyarakat. Saya bisa nilai di WhatsApp grup ya, alumni sekolah ini. Kayaknya penuh kemunafikan, ketakutan. Ya. Karena agama semua nih Pak yang dipolitisasi. Ini PKS harusnya PKS itu di PKI-kan sekarang. Harus ditindak di PKI-kan. HTI itu bukan cuma dibredel, tapi ditangkepin semuanya. Mereka perusak. Ya. Mosi tidak percaya kepada Maruf Amin harus dijalankan. Sementara Jokowinya lemah. Gimana kita harapin 2024 Pak? Nggak bisa.
Itu tadi guys terkait dengan beberapa pandangan ataupun pro kontra daripada video ini. Jadi sangat banyak pula keburukannya ya apabila Indonesia itu menolak untuk kedatangan Israel bermain sepak bola di Indonesia. Ada 10 sanksi FIFA akan kenakan ke atas Indonesia itu banyak. Melibatkan liga di Indonesia juga akan dihentikan, kehilangan beberapa pekerjaan kepada rakyat Indonesia 500.000 mungkin akan hilang. Ekonomi Indonesia dari segi olahraga sepak bola itu akan meredung, terus jatuh. Tidak dapat mengadakan Olimpiade nanti di 2034 dan banyak lagi guys keburukan-keburukannya. Indonesia akan tidak lagi diiktiraf oleh FIFA dalam sepak bolanya. Itu dari segi sanksi yang mungkin akan dikenakan oleh FIFA terhadap Indonesia. Jadi dari segi apa yang perlu sebenarnya yang Indonesia lakukan, yang FIFA ingin Indonesia lakukan sekiranya benar-benar dapat menerima Israel bermain untuk Piala Dunia U20 ini. Pertamanya perlu keselamatan yang paling tinggi, keamanan yang paling tinggi ketika Piala Dunia U20 ini nanti berlaku ataupun diadakan di Indonesia. Tetapi ini amat sukar sekali karena FIFA sudah membatalkan drawingnya. Jadi ini amat mendukacitakan sebenarnya. Jadi politik dan olahraga itu harus dipisahkan, tidak perlu disamakan ya keadaannya. Tetapi bukan semua sebenarnya yang menolak untuk Israel datang ke Indonesia. Hanya beberapa orang ataupun yang ada berkepentingan politik seperti yang ada dalam video ini tadi ya. Jadi itu saya pun tidak mau masuk campur sebenarnya urusan yang politik. Cuma saya ingin berbicara pandangan saya terkait dengan bagaimanakah jika sepak bola di Indonesia Piala Dunia U ini dibatalkan, dan apakah yang perlu Indonesia lakukan pula sekiranya Piala Dunia ini diteruskan juga di Indonesia. Pro dan kontra ini sedikit sebanyak kita sudah mengetahui melalui video ini tadi, tetapi yang sekarang ini perlu kita berpikiran positif untuk menerima Israel bermain Piala Dunia di Indonesia sekiranya Indonesia ingin menjaga nama baik kedaulatan Indonesia itu sendiri. Karena politik olahraga itu seperti yang dikatakan tadi itu harus dipisahkan untuk kepentingan kedaulatan Indonesia ini. Tidak bermakna kita menerima Israel bermain sepak bola menunjukkan kita mengiktiraf negaranya yang selama ini telah membunuh rakyat Palestina begitu banyak sekali guys. Tidak bermakna juga apabila kita menerima Israel bermain di negara Indonesia itu bermakna kita juga lembut kepada mereka. Sebenarnya itu di sisi lain guys, tetapi di sisi olahraga itu berbeda ya. Pandangan itu tidak boleh diambil kira bahwa apabila kita menerima Israel kita mengiktiraf dan sebagainya Israel itu. Jadi itu dari sudut pandang yang lain, dari sudut pandang kemanusiaan dan juga olahraga dan juga politik itu berbeda-beda. Jadi ini dari sudut olahraga yang mana pengiktirafan FIFA kepada seluruh dunia dalam sepak bola olahraga ini harus menerima di antara satu dengan yang lain. Tidak perlu bercampur dengan politik dan sebagainya. Oke, kemudian dari segi keselamatan itu tadi perlu diperjelaskan oleh Indonesia sendiri juga. Keselamatan itu sangat-sangat paling penting dilakukan oleh Indonesia apabila negara Israel itu akan tiba untuk bermain sepak bola di Indonesia pada Piala Dunia U20 ini. Karena kita ketahui sebelum ini di Liga pun keselamatan itu sangat-sangat di bawah daripada apa yang respect kepada kawalan keselamatan sepak bola di Indonesia itu. Jadi baru-baru ini pun dari case Kanjuruhan itu mungkin FIFA juga akan melihat di situ bagaimana keselamatan nanti sekiranya Israel pula yang akan datang. Kemudian dari segi ekonomi pula,
Sebab apa? Karena Indonesia sudah bersedia di dalam video ini tadi kan, daripada 2019 lagi Indonesia sudah bersedia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia, dan bulan Mei inilah penentuan sebenarnya Piala Dunia ini akan berlangsung, dan saya sendiri sebenarnya ingin ke sana untuk melihat Piala Dunia ini guys, tetapi keadaan sudah berubah. Mungkin nanti kita lihat bagaimana pemerintah Indonesia, Erick Thohir, Ketum juga itu sangat bijak untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi saya hanya memberi sedikit pandangan dan juga pendapat terkait dengan ini. Cuma saya tidak campur tangannya guys dengan apa-apa yang keputusan nanti ini. Saya ini hanya memberi pandangan sebagai yang pencinta sepak bola juga ya. Jadi keuntungan dari segi ekonomi itu akan merudum teruk dari segi sepak bola olahraga di Indonesia nanti apabila Indonesia itu gagal untuk menjadi tuan rumah. Itu sudah dijelaskan tadi dalam video ini. Jadi sebenarnya sukan sepak bola ini sepatutnya digunakan untuk misi perdamaian dan silaturahmi sepenuhnya. Tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik, untuk membicarakan sesuatu yang negatif sebenarnya. Sebab Israel datang ke situ pun hanya bermain sepak bola, bukan melakukan sesuatu perkara yang tidak baik dan juga negatif kan. Jadi harus buat keputusan yang baik oleh pemerintah Indonesia nanti demi untuk kedaulatan negara Indonesia, mencintai perdamaian seperti dilaung-laungkan oleh Bapak Jokowi itu. Oke guys, sebenarnya ada banyak lagi yang ingin saya katakan, tetapi sampai di sini saya. Bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Mungkin kalian lebih arif dengan keadaan yang ada sendiri di Indonesia itu. Sebab gambaran saya ini guys hanya daripada kacamata luaran saja, tidak betul-betul mengetahui apa yang berlaku di Indonesia itu. Jadi saya memohon maaf sekiranya ada terdapat salah info dan kata yang tidak tepat. Saya mohon banyak kemaafan guys. Mungkin kalian lebih mengetahui dengan secara detail dan tepatnya keadaan suasana yang berlaku terkait dengan penganjuran Piala Dunia pada kali ini. Oke, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa subscribe juga untuk channel Smart Lapak ini guys. Kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Dan sekiranya kalian suka dengan cara saya mereaksi dalam video ini, jangan lupa juga untuk subscribe channel saya Askalani Studio. Oke, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum, bye-bye.